Legenda percintaan Nyi Roro Kidul dan Raja Jawa. Raja-raja di seluruh Nusantara pernah bersinggungan dengan penguasa Laut Kidul. Ada 3 penguasa Laut Selatan, dan mereka inilah yang menjadikan raja-raja tersebut sebagai budak seks. Konon, di antara penguasa itu, ada yang berasal dari titisan Dewi, dan namanya Dewi Nawang Wulan. Jauh sebelum adanya kisah Joko Tarub dan Nawang Wulan, di negeri awan, yaitu negeri para dewa dewi, terdapat sebuah kerajaan langit. Kerajaan langit itu dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu bernama Dewi Sekarwati Mara atau Dewi Naga Selatan atau Dewi Kidul. Dari namanya, Dewi Sekarwati Mara berbadan setengah manusia tapi setengah ular. Dewi Sekarwati Mara termasuk golongan bangsa jin. Dewi Sekarwati Mara memiliki 3 orang putri. Masing-masing memiliki sukma sejati ular kobra, naga hijau dan ular sanca. Ketiga putri bangsa jin itu memiliki sifat dan perwatakan yang berbeda-beda. Dewi Rara Panas atau Dewi Rara Kidul adalah dewi yang berparas cantik dan memiliki kemiripan dengan ibunya Dewi Naga Selatan yang bersifat welas asih dan bijaksana. Sementara Dewi Ningrum adalah ratu yang berwatak dingin dan lemah lembut. Tokoh ini jarang dikenal oleh manusia, sebab dirinya jarang muncul di dunia alam manusia. Sedangkan saudara tuanya bernama Dewi Blorong. Karakter Dewi Blorong keras dan jahat. Blorong dikenal sangat dikdaya dan menjadi ratu penguasa ilmu kegelapan. Dialah dewi dari segala lembut yang menyebarkan ilmu kekebalan, ilmu kesaktian, ilmu santet dan sebagainya. Dewi Blorong menjadi penyebab segala bentuk kekacauan di alam manusia. Biasanya para pelaku spiritual selalu digoda dan ditemui oleh bangsa lelembut seperti Dewi Blorong maupun Dewi Rara Panas. Sedangkan Dewi Ningrum amat jarang menampakkan diri pada manusia. Tersebutlah nama Dewi Kadita. Dia adalah putri raja dari ratu di zaman kerajaan Sunda kuno yaitu Prabu Munding Wangi. Dewi Kadita awalnya sangat cantik. Melihat kecantikan putri Prabu Munding Wangi tersebut, banyak punggawa yang jatuh hati. Namun cinta mereka ditolak. Tidak sedikit orang yang patah hati. Maka, digunakanlah ilmu teluh. Dewi Kadita diguna-gunai dengan ilmu hitam. Kontan, sekujur tubuh Kadita bersisik, berbau amis dan busuk. Tabib istana tidak ada yang mampu mengobati penyakit putri Raja Munding Wangi. Mancanegara pun dijelajah untuk mendapatkan tabib dan obat bagi Dewi Kadita. Rasa putus asa membuat Dewi Kadita melarikan diri dari istana. Dia kemudian berjalan tanpa arah tujuan, hingga sampailah ia di suatu tebing samudra yang ombaknya bergelombang sangat dahsyat. Di tempat itu ia duduk termenung seorang diri. Dalam lamunannya, Dewi Kadita mendengar suara bisikan. Dan ternyata suara bisikan itu berasal dari Dewi Blorong. "Hai Dewi Kadita, aku bisa menyembuhkan penyakit yang engkau derita. Bahkan menganugerahkan kemuliaan kepadamu, asal engkau mau menjadi pengikutku," kata Blorong. "Bila engkau menerima tawaranku, engkau harus menceburkan diri ke samudera di depanmu," perintah Blorong. Tanpa pikir panjang, Dewi Kadita langsung menceburkan diri ke dalam gulungan ombak yang menggelegar. Tubuh Dewi Kadita hilang tersapu ombak yang dahsyat. Dia kemudian menjadi ratu alam gaib yang menguasai sepanjang pantai selatan di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah makam berukuran besar di Karanghawu, Sukabumi, Jawa Barat merupakan bukti kematian Dewi Kadita setelah terjun ke dalam laut dan berganti wujud halus. Jiwanya masuk ke alam lelembut, alam kajiman dan menjadi anak angkat Blorong. Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Cerita penguasa Laut Selatan tidak berhenti sampai di situ. Adalah Nawang Wulan. Dia anak dari Ratu Atas Angin. Pada setiap malam purnama tiba, Putri Nawang Wulan turun ke dunia dan mandi di sebuah telaga bersama ketujuh saudara-saudaranya. Dari ketujuh bersaudara Putri Nawang Wulan terlihat paling cantik.
Selain cantik, Nawang Wulan juga sangat baik hati. Mereka bersenang-senang, tertawa bersukaria.